Tahun 1939, ketika Jerman mengawali era baru bersama Hitler, dia dianggap sebagai pemimpin yang sangat cakap karena telah berhasil menaikkan perekonomian negara pasca kejatuhannya akibat kekalahan pada Perang Dunia Pertama. Ketika sang pemimpin diangkat menjadi kanselir, Hitler langsung membuat sebuah kebijakan yang sangat fenomenal, yang secara garis besar, isi kebijakan itu mengenai orang-orang Jerman itu sendiri yang dianggap terbaik di dunia. Dari pernyataan itulah, warga Jerman mulai percaya kepada ucapan pemimpinnya, sehingga atas rasa percaya diri itu, banyak pria Jerman mulai dari usia muda sampai dewasa yang ingin menjadi bagian dari tentara Jerman, yang mana gejolak itu merupakan bentuk tujuan utama untuk bisa menaklukkan seluruh Eropa. Jerman mulai mengerahkan pasukan Wehrmacht ke wilayah Cekoslowakia serta Austria. Meskipun sebetulnya pergerakan itu hanyalah pengalihan, karena sebetulnya kampanye militernya benar-benar terjadi saat Jerman menyatakan perang kepada Polandia pada tanggal 1 September tahun 1939. Misi pertama dalam invasi ke Polandia itu dipercayakan kepada Angkatan Udara Jerman, Luftwaffe. Satuan ini mengirimkan pesawat-pesawat terbaiknya seperti pesawat pengebom, pesawat pengintai, hingga pesawat tempur pemburu. Dalam kurun waktu 3 minggu melakukan penyerangan, Angkatan Udara Jerman mampu melumpuhkan ibu kota Warsawa dan membuat Polandia harus menyerah. Saat Polandia sudah dikuasai oleh Angkatan Darat Jerman, pasukan ini segera melakukan aksinya, di mana mereka menangkap dan mengumpulkan orang-orang Jewish di sebuah perkotaan, yang akhirnya kawasan tersebut berubah menjadi perkampungan khusus. Mereka kini harus terisolasi dari kehidupan dunia luar, bahkan diperlakukan secara kasar jika mereka berniat melakukan perlawanan. Dari peristiwa itulah, seorang tokoh bernama Julian Kulski mulai peduli dan bangkit. Dia memutuskan untuk bergabung dengan pasukan perlawanan Polandia demi bisa mengusir pasukan Jerman keluar dari negaranya. Meskipun aksi bawah tanah mereka selama ini berhasil diketahui oleh intelijen Jerman, sehingga para pejuang ini masuk ke dalam daftar orang-orang yang paling dicari. Bahkan pihak militer Jerman berhasil menangkap pemimpinnya dan dijatuhi hukuman mati. Berita atas gugurnya sang pemimpin tak membuat kelompok ini menyerah. Sebaliknya, intensitas serangan dari kelompok ini semakin meningkat ketika pasukan perlawanan Polandia memberanikan diri menyerang pos-pos militer Jerman yang menyebabkan tewasnya 2 anggota dari Angkatan Darat. Peristiwa itu membuat pihak Angkatan Darat Jerman segera melakukan misi balas dendam dengan melampiaskannya kepada warga sipil dan mengakibatkan 20 orang korban jiwa. Kejadian itu pun berhasil membuat pasukan perlawanan Polandia menjadi serba salah. Karena jika mereka melumpuhkan 1 orang saja dari prajurit Jerman, maka imbasnya akan membahayakan nyawa rakyat sipil. Dan cara tersebut sangat efektif bagi Jerman untuk bisa meredam aksi pemberontakan di Polandia. Apa yang telah dilakukan pihak Jerman di Polandia membuat Inggris dan Prancis sebagai sekutunya mulai memberikan reaksi. Hasilnya, pada tanggal 3 September tahun 1939, Inggris dan Prancis menyatakan perang kepada Jerman.
Mereka langsung memanggil seluruh pasukan dari berbagai wilayah koloninya di Afrika serta Asia untuk langsung ditempatkan di wilayah perbatasan krusial yang dikenal sebagai garis Maginot. Tindakan yang dilakukan oleh Prancis dan Inggris itu dianggap sebagai tantangan oleh Jerman, hingga seketika Jerman memindahkan serangannya ke wilayah Eropa Barat, yaitu dengan dimulainya invasi wilayah Inggris dan Prancis. Maka pada bulan Mei tahun 1940, terjadilah peperangan besar di wilayah Eropa Barat, atau yang lebih dikenal dengan Pertempuran Front Barat. Pada saat itu, Jerman mengerahkan divisi pansernya untuk bisa melakukan pergerakan cepat dalam menguasai wilayah strategis pihak sekutu. Hingga saat mereka berhasil memasuki wilayah Belanda serta Belgia, ternyata memang kekuatan sekutu tak sebanding dengan kekuatan kavaleri Jerman. Hingga dengan mudahnya, divisi panser Jerman dapat melumpuhkan alutsista tempur Inggris. Bahkan dari strategi penyerangan itu, pihak Jerman mampu memukul mundur pasukan Inggris serta Prancis sampai ke wilayah Dunkirk. Di pantai inilah, pihak Inggris serta Prancis menerima kekalahan terbesar mereka, yang mana kala itu ratusan ribu pasukan Inggris terjebak di ujung pantai saat mereka hendak dievakuasi untuk kembali ke negaranya. Karena diketahui Dunkirk adalah sebuah wilayah pesisir pantai yang berada di ujung barat negara Prancis. Dan tempat itu merupakan wilayah yang pas bagi Jerman untuk mengepung musuhnya yang dalam posisi terpojok. Bahkan menurut saksi hidup bernama Freddy Hunt, seorang veteran yang berasal dari tentara Inggris. Kala itu pasukan Inggris yang sedang berbaris menunggu jalannya evakuasi tiba-tiba diserang oleh Angkatan Udara Jerman. Serangan itu juga mengakibatkan beberapa kapal evakuasi Inggris berhasil ditenggelamkan. Bahkan dari serangan itu pula, ratusan prajuritnya banyak yang menjadi korban. Dan pihak pemerintah Inggris yang dipimpin oleh Winston Churchill bisa menyelamatkan sisanya, yaitu sekitar 350.000 tentara yang berhasil dipulangkan. Setelah berhasil memukul mundur tentara Inggris, kini tiba saatnya bagi Jerman untuk menguasai wilayah Prancis secara keseluruhan. Bahkan dalam aksi itu dikatakan bahwa Jerman hanya butuh 21 hari saja untuk menaklukkan ibu kota Prancis. Hingga kerugian yang diterima oleh Inggris dan Prancis dalam peristiwa itu, yaitu gugurnya pasukan di kedua belah pihak yang mencapai sekitar kurang lebih 2 juta jiwa. Kemudian setelah kota Paris telah dikuasai, akhirnya Prancis menyatakan menyerah kepada Jerman, dan statement penyerahan itu disiarkan langsung oleh pihak Jerman kepada semua rakyatnya. Meskipun di sisi lain, Perdana Menteri Inggris Winston Churchill ternyata bersikap sebaliknya, di mana setelah proses evakuasi itu, beliau memutuskan untuk melanjutkan peperangan karena dia meyakini kekuatan pasukan udara serta armada lautnya masih merupakan yang terbaik di dunia. Hingga pada akhirnya pertempuran kembali pecah pada bulan Agustus tahun 1940 yang dikenal sebagai Pertempuran Inggris Raya. Dan dalam pertempuran ini, Jerman dan Inggris hanya mengandalkan pasukan angkatan udara mereka dengan melakukan serangan-serangan oleh pesawat tempurnya. Pasukan Angkatan Udara Inggris yang dikenal dengan RAF serta pasukan Luftwaffe Jerman sama-sama menunjukkan siapa yang terbaik di kawasan Eropa. Akan tetapi, selama berlangsungnya pertempuran udara itu, Jerman harus mengakui bahwa satuan RAF Inggris satu langkah lebih maju dari pasukan Luftwaffe. Karena dalam pertempuran itu,
Jerman telah kehilangan 1.600 pesawat tempurnya, sehingga mereka terpaksa harus menunda serangan daratnya ke tanah Inggris. Sementara dari pihak Inggris, usai pertempuran udara itu, Winston Churchill kembali menunjukkan taringnya. Bahkan dengan percaya dirinya, dia mengklaim bahwa Inggrislah satu-satunya yang mampu menjadi penghalang bagi ambisi Jerman. Been set heading 128. Found it, 11 o'clock. Di tengah kegagalan Jerman, muncullah seorang tokoh yang sejalan serta mempunyai tujuan sama dengan Jerman, yang mana dia bernama Mussolini, pemimpin Italia. Rasa percaya dirinya sangat tinggi, membawanya kepada statement untuk menyatakan perang kepada Inggris. Italia segera mengerahkan kekuatannya ke wilayah kolonial Inggris yang berada di Afrika, tepatnya di negara Mesir. Hal itu dilakukan demi bisa mengurangi pengaruh Inggris di Afrika serta Eropa, juga demi bisa mengganggu stabilitas sumber daya mereka. Setelah Italia bergabung dengan Jerman, seiring berjalannya waktu, kini atmosfer ketegangan peperangan yang terjadi di Eropa juga telah sampai ke kawasan Asia, tepatnya menuju Kekaisaran Jepang. Seperti halnya Jerman, Kekaisaran Jepang kala itu juga mempunyai ambisi untuk menjadikan negaranya sebagai macan Asia yang bisa menguasai kawasan. Kekaisaran yang sedang bersinar itu dipimpin oleh Kaisar Hirohito. Dia akhirnya turut serta memutuskan untuk bergabung bersama aliansi Jerman serta Italia, dan mereka disebut dengan blok poros. Setelah terjalinnya aliansi, pihak Jerman mulai menemukan permasalahan, di mana pertempuran di teater Eropa ternyata membutuhkan sumber daya manusia yang lebih banyak, dan itulah masalah yang kini dialami Jerman. Krisis tentara. Maka pemimpin Jerman segera membuat kebijakan baru, sebuah program bagi para pemuda asing, terutama dari negara-negara yang berhasil mereka kuasai, agar bisa dididik menjadi pasukan muda militer Jerman. Pasukan tentara SS dipercaya untuk menjalankan kebijakan ini, di mana mereka mengambil para pemuda Polandia agar bisa dikirim ke kamp militer Jerman, yang nantinya mereka akan dididik agar bisa menjadi seorang prajurit yang setia kepada Jerman. Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada bulan Juni tahun 1941, pasukan Jerman yang baru saja menjalankan perintah kebijakan itu di Polandia tiba-tiba dikejutkan dengan adanya surat perintah dari pemimpin mereka, di mana perintah itu menyebutkan bahwa semua pasukan Jerman harus bergerak ke arah timur, tepatnya ke wilayah Uni Soviet. Kala itu Jerman telah merencanakan strategi baru mereka untuk menjalankan sebuah operasi militer besar-besaran terhadap Uni Soviet yang dikenal sebagai Operasi Barbarossa. Barbarossa, kampanye militer terbesar sepanjang sejarah Jerman yang sangat spekulatif. Dengan percaya dirinya, sang pemimpin mengerahkan lebih dari 3 juta tentara dari berbagai divisi. Bahkan Angkatan Udara Jerman juga dilibatkan dalam operasi ini. Kala itu, mereka menemukan sebuah strategi tempur yang dipercaya akan sangat efektif, Blitzkrieg, di mana dalam strategi Blitzkrieg, semua prajurit Jerman dituntut untuk terus menyerang dengan bergerak cepat, maju selangkah demi selangkah tanpa mundur sedikit pun dalam misi menguasai garis depan Uni Soviet dengan dukungan divisi lapis baja serta Angkatan Udara Luftwaffe. Pada akhirnya, Jerman mampu menghancurkan tentara merah yang berada di garis depan perbatasan. Bahkan dalam peristiwa serangan awal itu, lebih dari 1 juta pasukan Soviet berhasil ditawan.
Keberhasilan strategi itu mampu membawa pasukan Jerman masuk ke wilayah Soviet dengan mudahnya. Bahkan mereka juga berhasil mencaplok sebagian wilayah penting, seperti kota Kiev yang berjarak 322 km dari ibu kota Moskow. Pemimpin Jerman menyikapi pencapaian itu sebagai kemenangan telak, karena ambisinya untuk menaklukkan raksasa timur kini sudah mulai tercapai. Bahkan untuk merayakan momen itu, Jerman juga sudah menyiapkan pawai kemenangannya. Di samping itu, selama invasi ke Soviet, pasukan Jerman juga mulai melihat sebuah pemandangan yang sangat mengejutkan, di mana kedatangan serta keberhasilan mereka disambut layaknya pahlawan oleh rakyat Soviet. Karena setelah ditelusuri, ternyata sebagian rakyat Soviet tidak menyukai gaya kepemimpinan Joseph Stalin yang dikenal sangat kejam. Bahkan mereka kini berharap kepada Jerman untuk bisa menghancurkan pemerintahan Stalin. Walaupun mereka menyadari bahwa sebetulnya saat ini Jerman merupakan musuh mereka yang nyata, maka Jerman mulai menebarkan prinsip pandangan mereka di sana saat pemimpin Jerman menilai bahwa rakyat Soviet merupakan orang-orang buruh yang tak punya prinsip serta kesetiaan. Maka kini pihak Jerman mulai menggaungkan keinginan mereka untuk bisa melenyapkan semua orang-orang Soviet, mulai dari tentara bahkan sampai rakyat sipil. Setelah berhasil menduduki kota-kota penting Soviet, kini pihak Jerman mulai melakukan aksinya untuk membumi hanguskan kota-kota yang berada di perbatasan. Dan peristiwa itu menuai tuntutan dari berbagai elemen penting yang berada di kota Moskow, di mana mereka berharap agar Stalin sebagai pemimpin mereka menunjukkan sikap tegas untuk bisa membalas aksi militer Jerman kepada warga Soviet. Meskipun sangat disayangkan, ternyata tuntutan itu tak pernah direspon. Dominasi Jerman di Eropa kini sudah tak terbendung lagi. Bahkan mereka seperti layaknya monster yang sangat sulit untuk dihentikan. Jerman kini merasa di atas angin dan tak tersaingi. Maka mereka mengarahkan pandangannya ke wilayah Afrika untuk bisa mengambil alih wilayah-wilayah yang selama ini menjadi basis kolonial Inggris. Dan misi kampanye militer di Afrika Utara itu akan dipercayakan kepada salah seorang jenderal terbaik Jerman, yaitu Erwin Rommel. Di sana, Rommel ditugaskan untuk bisa menghalau laju pergerakan Inggris supaya tak bisa memperluas pengaruhnya ke wilayah Libya serta Mesir. Dan selama misi di Afrika Utara pula, Erwin Rommel mendapatkan dukungan dari rakyat setempat, yang mana ternyata selama ini mereka tak pernah menyukai keberadaan kerajaan Inggris. Karena menurut Sheikh Abdul El-Latif, sebagai pemimpin dari suku Badawi, Inggris terkadang bersikap semaunya yang seakan-akan menunjukkan bahwa Inggrislah pemilik dari negara mereka. Dan dari perlakuan-perlakuan itulah, negara Libya yang mayoritas beragama Muslim lebih memihak kepada Jerman. Walaupun mereka belum mengetahui sifat asli dari pasukan Jerman itu seperti apa. Karena yang terpenting bagi mereka saat ini adalah bahwa pasukan Inggris harus terusir dari negaranya. You'll do your duty, Lieutenant. Kembali ke Eropa. Di saat yang sama, pemimpin Jerman terus melancarkan serangan masifnya ke wilayah Soviet supaya bisa secepatnya menaklukkan ibu kota Moskow. Angkatan Udara Luftwaffe dipercaya untuk melakukan tugasnya guna memberikan serangan udara ke wilayah-wilayah strategis di pinggiran kota Moskow. Hingga akibat dari serangan itu, banyak gedung-gedung hancur serta gugurnya warga sipil. Dan saat melihat kota Moskow yang kini sudah benar-benar berada dalam ancaman besar, pada akhirnya Joseph Stalin mulai muncul ke publik saat dia hadir dalam pertemuan tertutup yang diadakan di sebuah terowongan
yang diadakan di sebuah terowongan bawah tanah. Dalam konferensinya itu, Stalin menunjukkan langkah tegasnya, di mana dia memutuskan untuk mulai menerima tantangan Jerman dalam perang yang diciptakannya. Beliau seakan memberikan isyarat Psy-War bahwa Jermanlah yang telah menyalakan api peperangan dan Soviet akan menyiramnya sampai mereka hanyut tenggelam. Nu sagen die anderen Gebieten der Ukraine, des Kuban-Gebietes nach dem Norden zu erhoben. Das ist das Entscheidende. Setelah konferensi itu, keesokan harinya, Tentara Merah Soviet dari berbagai divisi mulai dikerahkan untuk menghadapi serangan demi serangan yang selama ini dilakukan pasukan Jerman. Tak hanya itu, pemimpin Soviet juga mengeluarkan seluruh alutsista terbaiknya yang membuat pertempuran di front timur akan terjadi dengan begitu sengit. Sementara itu, di belahan lain di wilayah Asia, Jepang yang kini menjadi sekutu Jerman ternyata mampu menciptakan dominasi mereka, menunjukkan pengaruhnya untuk menguasai sebagian wilayah Asia, mulai dari Hong Kong, Cina, Korea, Taiwan, serta sebagian kawasan Asia Tenggara yang salah satunya adalah Indonesia. Kala itu, Jepang bertekad untuk bisa melawan negara Amerika yang dianggap sebagai satu-satunya ancaman mereka di kawasan Pasifik, terutama Angkatan Lautnya yang memiliki sejumlah pangkalan militer yang tersebar di kawasan. Hingga supaya keinginannya dapat terwujud, untuk pertama kalinya, Angkatan Laut Jepang di bawah komando tertinggi Laksamana Isoroku Yamamoto segera melancarkan sebuah operasi besar dengan nama sandi Tora Tora Tora, di mana mereka akan melakukan penyerangan kepada pangkalan militer Amerika yang berada di Pearl Harbor, Pulau Hawaii, dengan tujuan untuk menenggelamkan sejumlah kapal induk Amerika yang dinilai sangat membahayakan mereka di Pasifik. Menurut penuturan Takeshi Maeda, seorang veteran Perang Dunia Kedua yang berasal dari Angkatan Udara Jepang, jauh-jauh hari sebelum Angkatan Udara Jepang menyerang Pearl Harbor, para pilot Jepang dituntut agar menghafalkan kapal-kapal tempur serta kapal induk Amerika, serta berlatih menembakkan torpedo kepada target mereka supaya tak meleset. Hal tersebut dilakukan supaya operasinya berjalan dengan sukses. Dan tepat di hari Minggu, tanggal 7 Desember tahun 1941, para personil Angkatan Laut Amerika yang berada di pangkalan Pearl Harbor tak menyangka jika di hari itu merupakan hari yang sangat kelam bagi mereka. Karena tanpa adanya aba-aba serta pertanda, langit di Hawaii tiba-tiba dipenuhi dengan kemunculan ratusan pesawat pengebom Jepang, yang mana dalam hitungan detik saja, beberapa kapal tempur serta pesawat yang berada di landasan udara berhasil mereka hancurkan. Pearl Harbor yang awalnya terlihat sangat indah, dalam sekejap mata berubah seperti neraka. Gumpalan asap yang melambung tinggi serta api bermunculan di berbagai titik. Bahkan sebagian besar dari mereka berusaha menyelamatkan diri ke dalam air agar terhindar dari kematian. Serangan yang dilancarkan oleh Angkatan Udara Jepang terhadap pangkalan Angkatan Laut Amerika telah membuat kerugian yang cukup besar. Amerika kehilangan 5 kapal perang dan 3 kapal destroyer, bahkan menewaskan hampir sekitar 2.000 orang prajurit. Sementara itu, dari pihak Angkatan Laut Jepang, walaupun mereka berhasil melaksanakan operasi Tora Tora Tora, tapi sebelumnya mereka gagal menjalankan tugas, di mana rencana awal mereka untuk menargetkan kapal induk Amerika tak berhasil. Karena nyatanya saat misi itu berlangsung, secara kebetulan kapal induk tersebut sedang melakukan patroli rutin dan tak berada di sana. Di sisi lain, peristiwa di Pearl Harbor mengejutkan bagi dunia. Mereka tak menyangka jika Kekaisaran Jepang berani menyerang raksasa dunia, yang mana Amerika yang awalnya bersikap netral kini mulai merubah pemikirannya. Sehingga pada tanggal 8 Desember tahun 1941, Presiden Amerika Franklin Delano Roosevelt secara resmi mulai mengeluarkan pernyataan
jika pada detik itu Amerika menyatakan perang dengan Jepang. Beberapa bulan setelah peristiwa itu, di Afrika Utara, saat divisi Panzer Jenderal Erwin Rommel yang telah berhasil menguasai Libya serta Mesir, kini harus kembali melaksanakan misinya. Di mana kala itu, dia menginginkan pelabuhan Tobruk yang pada saat itu dikuasai oleh Inggris. Karena menurutnya, jika Jerman mampu menguasai pelabuhan itu, sama saja dengan Jerman menguasai terusan Suez, yang secara otomatis Jerman mampu menguasai Afrika Utara. Tanpa diduga, pasukan Erwin Rommel kembali dapat merebut pelabuhan itu dari tangan Inggris, sehingga kala itu Jerman berhasil menguasai wilayah Afrika Utara. Beberapa bulan kemudian, sekutu Jerman yaitu Jepang mulai mendapatkan ancaman serius. Karena pada tanggal 18 April tahun 1942, Amerika mulai melakukan misi operasi militer yang dikenal dengan Operasi Doolittle, di mana pihak Angkatan Udara Amerika berhasil menjatuhkan beberapa bom di dekat kota Tokyo sebagai reaksi atas sikap balas dendam pihak Amerika atas peristiwa Pearl Harbor. Meski untungnya serangan itu tak menimbulkan efek yang berarti dan hanya membuat Kaisar Hirohito menuntut kepada armada lautnya supaya mereka bisa menguasai pulau-pulau di kawasan Pasifik. Dari peristiwa itu pula, Laksamana Isoroku Yamamoto mulai berkesimpulan bahwa ternyata daratan Jepang masih sangat rentan dari serangan udara. Maka dari itu, sebagai langkah awal untuk mengantisipasi serangan dari Amerika, Laksamana Yamamoto menyarankan agar pasukannya bisa menguasai Pulau Midway sebagai tempat yang paling strategis untuk melakukan penghadangan terhadap armada laut Amerika. Meskipun ternyata tanpa disadari pihak Jepang, intelijen Amerika mampu meretas kode sandi radio Jepang hingga mereka dapat mengetahui rencana dari pihak Jepang. Dan tanpa membuang waktunya, Angkatan Udara Amerika segera dikerahkan ke medan perang untuk melaksanakan operasi penyergapan. Sebelum armada laut pihak Jepang terlebih dahulu menjalankan siasatnya untuk mengepung Pulau Midway. Pada tanggal 4 Juni tahun 1942, Battle of Midway tak bisa terbendung lagi. Angkatan Laut Amerika diberi tugas untuk menghancurkan kapal-kapal induk Jepang yang kala itu ikut terlibat dalam pertempuran Midway. Tetapi jalannya misi itu sempat terhalang dengan adanya serangan dari pesawat-pesawat pemburu pihak Jepang, hingga secara terpaksa pasukan Angkatan Udara Amerika harus berhadapan dengan mereka. Dari pertempuran udara itu, Amerika mampu menghancurkan lusinan pesawat tempur Jepang. Bahkan dalam peristiwa itu pula, Amerika mampu menenggelamkan 4 kapal induk Jepang yang menjadi armada andalan angkatan laut mereka. Kekalahan pada pertempuran Midway menjadi pukulan telak bagi angkatan laut Jepang, karena mereka telah kehilangan 4 kapal induk serta ratusan pesawat tempur ikonik mereka yang berhasil dihancurkan oleh pasukan Amerika. Hingga dari peristiwa itulah, kini secara otomatis membuat kekuatan Angkatan Laut Jepang mulai melemah. Kemerosotan kekuatan blok poros juga dirasakan oleh Jerman, karena ambisi besarnya di front timur untuk bisa menembus ibu kota Soviet gagal terlaksana. Jerman kembali merubah strateginya. Mereka segera menargetkan kota Stalingrad sebagai kota industri terbesar yang dimiliki Soviet. Bagi Jerman, kota itu sangatlah penting. Bukan karena namanya, tetapi kota ini dianggap sebagai kunci kemenangan Jerman di front timur. Akhirnya, pada bulan Agustus tahun 1942, pertempuran Stalingrad pun dimulai. Jerman langsung mengerahkan tentara ke-6 Wehrmacht di bawah komando Jenderal Friedrich Paulus.
dengan disupport oleh divisi lapis baja demi bisa menguasai kota tersebut. Terlebih pemimpin mereka sangat berambisi untuk bisa menyelesaikan misi invasinya di Soviet sebelum musim dingin menerjang wilayah itu. Maka akhirnya serangan Jerman yang sangat cepat mampu menguasai 90% kota tersebut. Bahkan mereka juga dapat memukul mundur tentara merah keluar dari kota Stalingrad. Meskipun keberhasilan Jerman pada saat itu tak berlangsung lama, sebab saat memasuki bulan November tahun 1942, pemimpin Soviet mulai memikirkan upaya serangan balik seraya mengerahkan seluruh pasukannya dan menyebabkan tentara ke-6 Jerman terkepung di kota Stalingrad. Strategi pengepungan itu mengakibatkan tentara ke-6 terisolir dan tak bisa melakukan apa-apa. Di sana mereka hanya bisa berusaha bertahan hidup sebisa mungkin dari ekstrimnya cuaca salju yang dingin. Bahkan perbekalan serta amunisi mereka benar-benar telah habis. Saking beratnya mereka bertahan melawan musim dingin Soviet, membuat mereka mengalami kelaparan hebat. Bahkan menurut seorang veteran Jerman yang bernama Gerhard Dengler, selama bertahan di Stalingrad, mental pasukan Jerman sebetulnya sudah amruh dan benar-benar sudah tak mempedulikan sesama rekannya sendiri demi bisa bertahan. Hingga 3 bulan kemudian, pendudukan Jerman di kota Stalingrad harus berakhir tragis. Karena pada nyatanya, mereka hanya dikalahkan oleh kondisi cuaca yang sangat ekstrim. Dan karena banyaknya kerugian dari pihak Jerman, akhirnya pada tanggal 2 Februari tahun 1943, Jenderal Friedrich Paulus secara resmi menyatakan bahwa tentara ke-6 Wehrmacht menyerah kepada Soviet, yang secara otomatis kota Stalingrad kini berhasil direbut kembali oleh tentara merah. Selama kurun waktu 6 bulan menjalani pertempuran itu, Jerman mengalami kerugian sekitar 800.000 lebih pasukan yang gugur atau tertangkap. Sementara dari pihak Soviet mengalami jauh lebih banyak kerugian, yaitu sekitar 1 juta orang. Namun meskipun harus kehilangan prajurit yang jauh lebih banyak, tetapi momen ini adalah awal di mana tentara merah bisa mulai bangkit dari keterpurukan. Kekalahan telak Jerman di Stalingrad juga kembali dirasakan oleh pasukan yang berada di Afrika Utara, yaitu dari Korps Afrika di bawah Jenderal Rommel saat menghadapi pasukan Inggris di Battle of El Alamein. Rommel sangat terkejut saat menyadari jika pihak Inggris kini bisa bertambah kuat. Bahkan pada momen itu pula, dia baru saja menyadari bahwa terdapat sosok baru dari pihak Inggris, yaitu seorang jenderal yang ahli dalam strategi militer bernama Jenderal Montgomery, yang mana beliau dipercaya oleh Winston Churchill untuk memimpin pasukannya di Afrika, menggantikan Jenderal William Gott yang saat itu gugur dalam tugas. Pilihan itu sangatlah tepat, karena Jenderal Montgomery berhasil memukul mundur pasukan Jerman di Afrika sampai ke Libya. Dan secara otomatis, kini pelabuhan Tobruk dapat kembali direbut oleh Inggris. Bahkan di saat yang sama pula, Inggris mulai merasakan second wind dan kembali merasakan semangat baru, karena sekutunya yaitu Amerika telah turun ke medan pertempuran dan kini mulai merencanakan strateginya untuk bisa turun ke arena pertempuran di teater Eropa. Dalam komandonya, Amerika berniat untuk segera melancarkan serangan balik dengan menargetkan basis-basis pertahanan Jerman di Eropa secara langsung. Pada tahun 1943, Amerika mulai mengincar pabrik amunisi dan persenjataan Jerman supaya produksi mereka terhenti. Meskipun pihak Amerika sangat menyadari jika rencana tersebut mempunyai peluang keberhasilan yang sangat kecil. Namun demi bisa menghentikan ambisi serta dominasi Jerman di Eropa, strategi tersebut memanglah cara satu-satunya. Hingga singkat cerita, pesawat B-29 milik Amerika mulai diterbangkan dari Inggris untuk bisa menuju koordinat pabrik persenjataan Jerman.
Awalnya dalam perjalanannya itu, mereka tak pernah mendapatkan penghadangan serta ancaman sedikit pun. Tapi setelah mereka mulai mendekati target sasaran, sebuah pesawat pemburu Jerman mulai terlihat melintasi di dekat iring-iringan pesawat Amerika, hingga secara terpaksa mereka harus terlibat kontak senjata. Dari pertempuran itu, beberapa pesawat pengebom Amerika berhasil dijatuhkan. Meskipun untungnya masih ada beberapa pesawat yang berhasil lolos, sehingga mereka kembali harus melanjutkan misinya. Namun tak lama kemudian, setelah mereka semakin mendekati target sasaran, kembali terjadi sebuah hadangan, di mana pesawat Amerika ditembaki oleh senjata anti pesawat milik Jerman. Dan karena tak punya banyak waktu lagi, pesawat Amerika segera menjatuhkan serangannya ke lokasi target. Walaupun sayangnya setelah mereka kembali, ternyata tak ada satupun serangan yang berhasil mengenai target sasaran. Pada bulan Mei tahun 1943, dunia mulai dikejutkan dengan sebuah berita yang mana Jerman menarik seluruh pasukannya dari wilayah Afrika, yang secara otomatis arena pertempuran di wilayah itu resmi berakhir dengan hasil kemenangan bagi pihak sekutu. Dan karena saat ini wilayah Afrika sudah mulai dikuasai oleh pasukan sekutu, mereka kini mulai menargetkan Italia sebagai basis strategis rencana pendaratan ke wilayah Eropa. Kala itu, rencana Jenderal Montgomery adalah mengirim semua pasukannya ke wilayah Sisilia dengan tujuan untuk bisa menembus ibu kota Roma. Dan pada bulan Juni tahun 1943, rencana Jenderal Montgomery untuk menyerang Italia resmi dimulai. Pasukan sekutu telah berhasil mendarat di Sisilia, salah satunya adalah pasukan dari Satuan Angkatan Darat Kanada. Ajaibnya, selama pendaratan pasukan itu, mereka tak pernah mendapatkan sekalipun perlawanan dari pihak musuh, hingga misi pendaratan itu bisa berjalan dengan cepat. Meskipun ternyata aksi perlawanan mulai terjadi ketika pasukan sekutu mulai memasuki area-area pedesaan, dan mereka mulai menyadari bahwa di sanalah tempat bersembunyian dari pasukan Italia, hingga untuk pertama kalinya mereka harus terlibat pertempuran jarak dekat. Namun keanehan mulai dirasakan oleh tentara sekutu saat mereka menerima penyerahan diri dari tentara Italia dengan mudahnya tanpa melakukan perlawanan yang berarti. Yang mana setelah ditelusuri, ternyata selama 3 tahun ini, sebagian besar prajurit Italia sudah muak dengan keegoisan serta ambisi para pemimpin mereka. Hingga untuk menunjukkan sikap penentangannya, maka mereka lebih baik menyerah kepada musuh daripada harus mengikuti ujung telunjuk keegoisan para pemimpin mereka. Sementara itu di wilayah Inggris, pihak gabungan sekutu kini sedang merencanakan sebuah operasi besar yang nantinya akan merubah jalannya situasi perang. Yang mana operasi itu dikenal dengan nama sandi D-Day atau Operasi Neptune, yang masih satu rangkaian dengan Operasi Overlord. Operasi ini dicetuskan oleh Jenderal Dwight D. Eisenhower sebagai panglima tertinggi pasukan gabungan sekutu, serta Jenderal Montgomery sebagai komandan grup tentara ke-21 dengan tujuan merebut kembali wilayah-wilayah sekutu yang sebelumnya telah dikuasai oleh Jerman. Pada hari Selasa tanggal 6 Juni tahun 1944, sekitar pukul 6.30 pagi waktu Inggris, operasi pendaratan pasukan terbesar sepanjang sejarah akhirnya telah dimulai. Kala itu, sekitar 1.200 pesawat, 5.000 kapal, dan 160.000 pasukan dikerahkan dalam operasi ini untuk menuju pantai Normandia yang berada di bagian barat Prancis. Pada proses pendaratan pertama itu, pasukan sekutu langsung dihadapkan dengan serangan kejutan dari pihak Jerman yang menempati benteng pertahanan mereka di sepanjang pantai. Desingan peluru serta meriam dilepaskan ke arah pasukan sekutu yang sedang berusaha mendarat.
di mana pihak Jerman berupaya agar tak memberi ruang sedikit pun bagi pihak sekutu untuk bisa menginjakan kakinya di sepanjang pantai Normandia. Hingga peristiwa itu mengakibatkan gugurnya ribuan prajurit sekutu hanya dalam beberapa menit setelah keluar dari kapal-kapal mereka. Namun atas kegigihan serta banyaknya jumlah pasukan sekutu untuk bisa menguasai bibir pantai, akhirnya membuat pasukan Jerman kewalahan hingga sekutu berhasil mengepung benteng serta bunker-bunker mereka. Pasukan gabungan sekutu kini dapat menguasai wilayah pantai Normandia yang digadang-gadang sebagai benteng pertahanan terkuat di Eropa yang telah dibangun oleh Jerman. Kekalahan Jerman di Normandia menjadi awal runtuhnya dominasi Jerman di front barat. Maka dari sana, pasukan sekutu kini mulai mengalihkan serangannya ke pusat Prancis, dengan prioritas utama yaitu membebaskan kota Paris. Hingga setelah rencana itu, pada bulan Agustus tahun 1944, terjadi serangkaian pemberontakan oleh rakyat Prancis. Karena mereka telah mendengar jika pasukan sekutu telah berhasil mengalahkan Jerman di berbagai tempat dan kini sedang dalam perjalanan menuju ibu kota. Kegigihan rakyat Prancis dalam usahanya mengusir pasukan Jerman kini membuahkan hasil. Mereka mampu mengalahkan pasukan Jerman yang selama ini dikenal sangat kuat. Hingga beberapa hari kemudian, mereka mulai melihat konvoi militer yang sangat besar menuju ke perkotaan, di mana ternyata itu adalah iring-iringan dari pasukan tentara sekutu yang langsung disambut oleh warga Prancis sebagai pahlawan. Atas keberhasilan itu, kini kota Paris telah resmi dibebaskan dari penguasaan Jerman. Semua warga mulai antusias turun ke jalan untuk meluapkan rasa kebahagiaan mereka yang selama ini terkekang oleh cengkraman Jerman. Selama perayaan kemenangan, tentara-tentara Jerman yang masih bertahan di Prancis berhasil ditangkap. Bahkan tak hanya tentara Jerman, para wanita Prancis yang diketahui telah menikah dengan tentara Jerman pun turut ditangkap karena mereka telah dicap sebagai pengkhianat. Di saat yang sama di front timur, melemahnya pasukan Jerman juga sudah terlihat ketika mereka harus terpaksa dipukul mundur oleh tentara merah Soviet sampai ke Polandia. Melihat peristiwa itu, rakyat Polandia memanfaatkan sebuah momen untuk kembali membentuk pasukan perlawanan demi mengusir Jerman dari negaranya. Sehingga peristiwa ini dikenal sebagai pemberontakan Warsawa yang terjadi pada bulan Agustus tahun 1944. Rakyat Polandia berinisiatif membuat blokade pertahanan untuk menghadang pasukan Jerman yang mundur ke wilayahnya dengan misi besar yaitu untuk melakukan pertahanan selama mungkin sebelum tentara merah Soviet tiba. Dan selama aksi pemberontakan itu, pasukan perlawanan Polandia berhasil menangkap tentara Jerman. Bahkan mereka juga berhasil melucuti senjata-senjatanya. Meskipun aksi mereka tak berjalan lama, karena tak lama setelah itu, pihak Jerman mulai mengirimkan bala bantuan untuk memperkuat blokade pertahanan di Polandia. Maka pasukan bantuan Jerman langsung melakukan aksi untuk memadamkan pemberontakan. Bahkan kala itu, mereka terus berupaya mengerahkan pasukan yang jauh lebih besar untuk menghadapi pasukan Soviet. Pasukan perlawanan Polandia yang sedang terpojok itu kini tinggal menunggu nasibnya. Karena ternyata kehadiran tentara merah yang selama ini mereka tunggu-tunggu kini tinggal wacana. Yang mana diketahui bahwa sebetulnya pasukan Soviet kala itu telah berada di wilayah perbatasan Polandia. Namun pada kenyataannya mereka tak mau membantu rakyat Polandia. Dikarenakan pihak Soviet lebih memilih untuk membiarkan rakyat Polandia dan Jerman saling berperang. Informasi itu kini dimanfaatkan oleh pihak Jerman untuk membalas perbuatan dari para pemberontak Polandia. Maka mereka mulai menyerang serta menghancurkan kota Warsawa,
hingga atas serangan itu membuat pasukan perlawanan Polandia akhirnya memutuskan untuk menyerah dan siap untuk dieksekusi. Dua bulan sebelumnya, di tempat lain di teater Pasifik, pasukan marinir Amerika terus bergerak untuk merebut pulau-pulau pertahanan Jepang, yang mana mereka telah berhasil merebut Pulau Tarawa. Selanjutnya mereka menargetkan Pulau Saipan serta Pulau Peleliu. Karena menurut para petinggi militer Amerika, kedua pulau tersebut dinilai sangat strategis. Tempat ini akan digunakan sebagai pangkalan sementara serta dijadikan landasan udara untuk menerbangkan pesawat B-29 yang direncanakan akan dikerahkan untuk bisa menyerang daratan Jepang. Maka pada tanggal 15 Juni tahun 1944, operasi militer amfibi ke wilayah Pulau Saipan resmi dimulai. Serangan itu didahului dengan gempuran-gempuran meriam dari kapal-kapal tempur Amerika yang mengakibatkan Pulau Saipan benar-benar dibombardir habis-habisan dari segala sisi hingga membuat tentara Jepang terpojok. Selama 3 minggu melakukan pertempuran di Pulau Saipan, kala itu pihak Jepang mengalami banyak kerugian, di mana mereka telah kehilangan sekitar 29.000 personil. Bahkan sisanya sekitar 7.000 tentara termasuk warga sipil diketahui telah memilih untuk mengakhiri hidup mereka daripada harus gugur di tangan musuh. Di ujung tahun 1944, jalannya Perang Dunia Kedua kini sudah berada di penghujung akhir. Meski Jerman yang kala itu telah banyak kehilangan wilayah kekuasaannya di Eropa, masih tetap optimis jika mereka masih bisa membalikan keadaan setelah berhasil menahan pasukan Soviet. Maka dari itu, Jerman mulai mengalihkan kekuatannya ke wilayah hutan Ardennes yang berada di perbatasan antara Belgia dan Prancis untuk memukul mundur pasukan sekutu serta dalam upaya blokade dari rencana pendaratan sekutu di pelabuhan Antwerpen, Belanda. Dalam strategi itu, Jerman mengerahkan sekitar 410.000 prajurit, 1.400 kendaraan lapis baja, 2.600 artileri, serta sekitar 1.000 pesawat tempur. Hingga tepatnya pada bulan Desember tahun 1944, pertempuran yang dikenal dengan Battle of Bulge akhirnya terjadi. Jalannya pertempuran ini berlangsung dengan sengit, di mana pihak Jerman maupun sekutu sama-sama mengeluarkan seluruh kemampuannya demi memenangkan pertempuran. Karena perang ini dianggap sebagai penentu langkah selanjutnya dari kedua belah pihak. Meskipun dalam Battle of Bulge ini, ternyata pihak sekutu yang terdiri dari tentara Amerika seperti tak siap menghadapi strategi Jerman, hingga mereka mengalami kekalahan dan terpaksa harus mundur. Dan momen itu semakin membuat Jerman merasa optimis serta memiliki harapan untuk membalikan keadaan. Atas kekalahan itu, kini di wilayah Belgia, pasukan sekutu terus dihantui dengan tersiarnya kabar bahwa pasukan Jerman terus bergerak maju dan sedang menuju ke basis pertahanan mereka. Maka tanpa membuang waktunya, pasukan Amerika segera melakukan inisiasi dengan cara melaksanakan serangan penyergapan. Tugas itu dipercayakan kepada Satuan Batalion Tank ke-761, di mana satuan ini terdiri dari pasukan Black Panthers. Dengan segera, mereka mulai kembali diterjunkan ke wilayah hutan Ardennes untuk menghadang gerak laju tank-tank Jerman bersama pasukan infanterinya. Meski saat itu sedang memasuki musim dingin yang sangat ekstrim, namun satuan Black Panthers terus berusaha semaksimal mungkin untuk menunjukkan kemampuannya. Sampai akhirnya satuan ini berhasil menahan laju pergerakan Jerman
Dan setelah keberhasilan misi penyergapan itu, sesaat kemudian pihak sekutu segera melakukan serangan udara yang ditargetkan kepada konvoi pasukan Jerman di wilayah Ardennes. Hingga dari peristiwa itu, sebagian besar tentara Jerman bisa dilumpuhkan. Bahkan lebih dari 20.000 tentara berhasil ditawan. Kemenangan sekutu pada peristiwa ini tak lepas dari peran satuan Black Panthers, di mana mereka yang sebelumnya dikucilkan ternyata bisa membuktikan diri untuk memberikan kontribusi penting bagi sekutu. Singkat cerita, memasuki tahun ke-6 peperangan atau tahun 1945, kekuatan Jerman kini semakin melemah disebabkan beberapa faktor penting yang kian tergerus, di antaranya sumber daya manusia serta alam yang semakin berkurang. Terlebih, Jerman juga telah kalah di beberapa pertempuran di berbagai front. Bahkan saat ini, ibu kota mereka sedang dalam bahaya karena pihak sekutu mulai menargetkan Berlin sebagai sasaran akhir mereka. Pada waktu itu pula, dari front timur, Marskal Georgy Zhukov, seorang pemimpin tertinggi Angkatan Darat Soviet, mulai mengerahkan jutaan pasukan termasuk ribuan divisi lapis bajanya untuk menuju kota Berlin. Kala itu, mereka akan mengemban misi balas dendam atas apa yang telah dilakukan tentara Jerman sebelumnya saat mereka menyerang Soviet secara all out. Pergerakan cepat dari tentara merah Soviet membuat pemimpin Jerman harus berpikir keras. Maka dari itu, Jerman mendirikan satuan khusus yang disebut Volkssturm, yang mana satuan ini merupakan satuan militer yang terdiri dari wanita serta pelajar dengan tujuan untuk mempertahankan Berlin dari serangan musuh. Beberapa waktu kemudian, tepatnya pada bulan Maret tahun 1945, kekuatan Jerman kini benar-benar telah merosot drastis. Bahkan kini dari wilayah barat, pasukan sekutu telah tiba di Sungai Rhine. Dan di saat yang sama, untuk pertama kalinya, Presiden Roosevelt serta Perdana Menteri Inggris Winston Churchill mengadakan pertemuan dengan pemimpin Soviet Joseph Stalin, di mana dalam pertemuan itu, Presiden Amerika akan menyetujui jika tugas terakhir dalam misi penaklukan Berlin akan dilakukan oleh tentara merah Soviet. The beginning of the Cold War. Anyone who tries to negotiate is Churchill, to fight to the last man. Memasuki bulan April tahun 1945, pasukan sekutu mulai bergerak cepat ke wilayah pinggiran perkotaan Jerman, termasuk ke kota Cologne. Di sana mereka bertempur dengan tentara Wehrmacht. Meskipun kala itu, mereka tak mampu mempertahankan kota itu lebih lama, sehingga dengan mudahnya pasukan sekutu dapat merebut kota itu. Setelah berhasil menguasai kota Cologne, kini giliran pasukan sektor lain yang telah sampai di kota Naumburg, yang mana diketahui kota ini merupakan pusat pembuatan alutsista persenjataan Jerman. Hingga singkat cerita, setelah mampu merebut kota itu, untuk pertama kalinya tentara sekutu dari wilayah barat bisa bertemu secara langsung dengan pasukan Soviet di kota Torgau. Kala itu, media-media dunia terus memberitahukan tentang kondisi yang dialami oleh Jerman. Bahkan berita tentang keberhasilan pasukan Soviet yang kini telah berada di gerbang kota Berlin juga menjadi topik pemberitaan utama kala itu. Hingga di akhir bulan April, Marskal Zhukov mulai melakukan serangan hebat yang cukup menakutkan, di mana dia mengerahkan pasukan artileri yang diarahkan langsung ke kota Berlin. After the other. Tak butuh waktu lama, gedung-gedung megah di pusat perkotaan Berlin seketika hancur luluh lantah. Bahkan pasukan Volkssturm juga banyak yang gugur di tengah peristiwa tersebut. Setelah kota Berlin dilumpuhkan oleh serangan jarak jauh, kemudian Marskal Zhukov mulai mengerahkan kekuatan jutaan pasukan infanterinya. Mereka diberi misi untuk melumpuhkan tentara Jerman yang tersisa hingga tanpa sisa.
Dan pada akhirnya, kini pasukan Soviet yang telah memasuki kota Berlin sudah tak terbendung lagi. Bahkan banyak dari tentara Jerman yang menyadari bahwa kekalahan sudah terlihat di depan mata. Mereka lebih memilih untuk menyerah serta melarikan diri dari medan tempur. They capture thousands of these Hitlerjugend. The Germans, 50,000 captured Germans, will be paraded. Selama 2 minggu menjalani pertempuran di Berlin, Leonid Rosenberg menjadi salah satu dari tentara merah yang pertama kali masuk ke gedung pusat pemerintahan Jerman. Di sana, dia bersama rekan-rekannya bergegas menuju atap gedung guna mengibarkan bendera Soviet untuk pertama kalinya, yang mana itu merupakan sebuah tanda bahwa Jerman benar-benar telah kalah. Pada saat itu, pihak pemenang perang menuntut agar Jerman bersedia menandatangani dokumen penyerahan pada pukul 02.41 waktu Prancis. Dan permintaan itu akhirnya disetujui oleh Marsekal Wilhelm Keitel. Wehrmacht Commander Marshal Keitel signs the unconditionally the great dictator. Keitel will later be tried at the International Nuremberg. Tak lama kemudian, setelah proses penandatanganan dokumen penyerahan itu, dunia kembali digemparkan dengan berita bahwa pemimpin tertinggi Jerman kini telah meninggal. Berita itu menjadi trending topik di seluruh penjuru dunia. Bahkan atas berita itu pula, sisa-sisa tentara Jerman yang masih berupaya mempertahankan kota Berlin secara terpaksa harus menyerah. Kemudian di sisi lain di Inggris, kala itu kota London berubah menjadi lautan manusia. Semua rakyat turun ke jalan untuk merayakan kemenangan mereka. Bahkan tak hanya di Inggris, kota Paris serta Moskow juga larut dalam pesta kemenangan. Sesaat setelah Jerman dinyatakan kalah dan menyerah kepada sekutu. Kemudian pada tanggal 2 Mei tahun 1945 di wilayah Pasifik, ternyata kala itu pihak Kekaisaran Jepang masih berusaha mempertahankan eksistensinya. Walaupun sebagian wilayah pertahanannya di Pasifik telah berhasil dikuasai oleh pihak marinir Amerika. Para petinggi militer Jepang kini memusatkan kekuatannya di garis terakhir pertahanan mereka, yaitu Pulau Okinawa. Karena jika mereka kehilangan pulau tersebut, maka itu semua adalah akhir dari perjuangan Jepang selama peperangan melelahkan ini. Maka kala itu, pihak Jepang mengerahkan sisa kekuatannya demi mempertahankan pulau itu, meski dengan cara apapun. Bahkan dalam pertempuran ini menjadi ajang pembuktian bagi para tentara Jepang untuk membuktikan loyalitas mereka kepada sang kaisar. Di tengah perjalanan pelayaran pasukan marinir Amerika menuju Pulau Okinawa, sebuah serangan dahsyat datang menghampiri konvoi armada laut mereka. Pasukan Amerika dikejutkan dengan serangan udara dari pihak Jepang yang sangat berani menabrakkan pesawat-pesawat mereka ke kapal-kapal Amerika. Hingga atas serangan itu, beberapa kapal tempur milik Angkatan Laut Amerika hancur dan sebagian besar mengalami kerusakan. Meskipun tetap saja serangan tersebut tak mampu menghentikan armada Angkatan Laut Amerika untuk merebut Pulau Okinawa. Hingga pada tanggal 1 April sampai dengan 22 Juni 1945, akhirnya Battle of Okinawa terjadi dengan begitu sengit, dengan hasil akhir dimenangkan oleh pihak marinir Amerika. Kala itu, pihak Amerika mengalami kerugian dengan gugurnya 65.000 prajurit. Sementara dari pihak Jepang, diperkirakan 100.000 orang prajurit gugur di pulau itu. Maka dengan direbutnya Pulau Okinawa, menandakan bahwa misi dari pihak Amerika telah berjalan dengan sukses. Karena setelah pertempuran itu, Amerika mengirimkan pesawat B-29 ke wilayah Pulau Kyushu dan Honshu yang berada dekat dengan daratan Jepang, agar bisa memastikan bahwa pulau tersebut aman dari pertahanan udara Jepang. For the Boeing B-29 Super Fortress bombers. Setelah menyerang 2 pulau di dekat daratan Jepang, kini tinggal saatnya Amerika melakukan tugas terakhirnya, yaitu menyerang kota Nagasaki dan Hiroshima. Maka pada tanggal 6 Agustus tahun 1945, Amerika menjatuhkan bom ke kota Hiroshima yang dijatuhkan dari pesawat B-29.
Kemudian 3 hari berselang, tepatnya pada tanggal 9 Agustus tahun 1945, Amerika kembali menjatuhkan bom keduanya di kota Nagasaki. 2 serangan itu berdampak sangat luar biasa, karena dalam hitungan menit saja, 2 kota itu lumpuh total yang mengakibatkan ratusan ribu korban jiwa dari warga sipil. Exploded, kill in 1 second over 100,000 of victims, suffered for many years afterwards. War took the lives of some 50 million people. 6 hari pasca serangan pamungkas ke daratan Jepang, akhirnya tepat pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, secara resmi Kekaisaran Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kemudian 2 minggu setelahnya, pada tanggal 2 September 1945, Jepang menandatangani dokumen penyerahan tanpa syarat tersebut, yang secara otomatis rentetan peristiwa ini mengakhiri peperangan panjang dunia kedua dengan kekalahan pihak blok poros, yaitu Jerman, Italia, serta Kekaisaran Jepang. The privilege of attending the signing of the Japanese surrender feat. The last of these will come out of hiding, highly contrary to the Bushido, their code of honor. Di akhir kisah ini, sebuah epilog menceritakan bahwa Perang Dunia Kedua merupakan bencana yang sangat dahsyat, sebab total dari korban jiwa selama peristiwa itu mencapai sekitar 60 juta orang yang terhitung sejak dimulai dari tahun 1939 sampai dengan tahun 1945. Hingga dengan ini pula, kisah sejarah ini pun akhirnya tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.